Panggil lagi. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Ayo orang beriman, kalau lu ngaku iman sama Allah, lu datang ke salat Jumat. Ketika perintah Jumat itu datang kepada kita kaum laki-laki, iman kita sedang ditaruhkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, kamu iman enggak? Kalau iman salat Jumat, kalau kagak segitu dong iman. Jadi sebenarnya kita puasa, kita sholat, kita apapun, kita sedang mempertaruhkan keimanan kita. Benar gak ikrar kita yang tadi? Ambil akamnya. Nah, kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan banyak yang Allah perintahkan kepada kita sebagai ukuran keimanan. Ayat lain, contoh lagi. Innal ladzina amanu ya'muruna masajidallah. Apa artinya? Orang-orang beriman adalah orang-orang yang senantiasa datang ke masjid, memeriahkan masjid, menghidupi masjid. Jadi sebenarnya ketika kita ngaku iman kepada Allah, lihat aja, suka ke masjid nggak dia, suka ke musola nggak dia. Semakin dia sering ke musola, semakin dia sering ke masjid, menandakan keimanan dia top di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ketika keimanannya lemah, dia akan malas pergi ke masjid. Jadi orang ke masjid itu tidak semata-mata pengen masjid, tapi ini jadi pertaruhan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah kasih kesempatan kita sholat Jumat, Allah kasih kesempatan kita ke masjid, Allah kasih kesempatan kita berpuasa, berarti Allah masih memandang iman kita. Allah masih melihat iman kita. Masih, oh ya aku bantuin supaya kamu bisa ke masjid, dikasih iman sehat. Oh ya, kamu beriman dari segala kamu puasa dikasih iman sehat. Karena ada orang pengen puasa tapi Allah pengen dibikin sakit. Ada. Maka hidayah itu sama. Nah, itulah kenapa dalam sholat kita selalu minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Alladzi lahu mulku samawat wal ardh, yang mempunyai, gitu ya artinya ya, kerajaan langit dan bumi. Apapun yang ada di langit dan di bumi. Di sini Allah menggunakan kata mulku. Mulku itu artinya pemilik. Jadi semua apapun yang ada di langit dan di bumi ini punya Allah. Air itu punya Allah, udara punya Allah, gunung punya Allah, api punya Allah, mata ini punya Allah, telinga ini punya Allah, tangan ini punya Allah, semuanya punya Allah. Tapi alangkah lucunya manusia. Ketika dia beramal, beribadah pakai punya Allah, tapi minta upah kepada Allah. Masuk tasawuf dikit nih. Kan ada Pak, ada orang mau sholat kalau gue dikasih ganjaran, ada. Makanya kalau orang-orang soleh, para nabi Rasulullah SAW mencontohkan sholatnya Rasulullah, istighfar Rasulullah, bukan pengen surga. Alangkah malunya kita ketika kita pakai mobil bos kita pakai mobil kita nih, pakai seminggu, selesai kita balikin, kita minta bayaran sama bos. Bos, mobil gue udah pakai, bayaran gue mana? Sama dengan kita sholat, kita ibadah, kita berbuat baik, tapi kita minta pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam lagu Dewa disebutkan, apabila ada surga dan neraka, kita masih beribadah nggak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal kita bisa sholat berdiri tegak karena Allah kasih kita iman sehat. Kita bisa melihat karena Allah kasih kita mata. Kita bisa melihat karena Allah kasih kita telinga. Semuanya dipunya Allah. Terserah yang punya mau diapain, terserah. Anak punya Allah, dia mau kasih ke, dia mau ambil ke, dia mau punyanya. Pada hakikatnya kita menunggu kematian. Kita menunggu kematian. Sambil menunggu kematian, Allah kasih mainan, Allah kasih mobil. Sambil nunggu mati nih, Allah kasih mainan mobil, Allah
Sambil nunggu mati dikasih mainan. Sama kita kali di ruang tunggu nih, berobat rumah sakit sambil nunggu kita dikasih game gitu kan, sambil nunggu. Nah cuma dari mainan-mainan yang Allah kasih itu, ya lalai nggak? Kan itu masalahnya. Kira-kira kalau gue kasih mainan nih bisa bahaya nggak? Ada orang dikasih mainan malah bayain orang, dikasih mainan, nggak tahu diketok temannya, cetak, gitu kan? Ada nggak bocah nakal gitu? Di kita masalah. Dikasih mainan sama Allah. Suatu saat namanya mainan tiba-tiba diambil. Gara-gara anak begitu orang ibadah diambil. Kenapa diambil anaknya? Supaya nggak main. Lihat gitu kan, kasih mobil, pakai masjid, pakai sekolah sini, atau beribadah, malah sering layar diambil mobilnya baru. Ketika mobil itu diambil, karena Allah benci apa Allah sayang sebenarnya? Karena Allah. Tapi sering kali kita salah menafsirkan bahasa sayang. Sama bocah gitu lagi asik mainnya diambil mainannya, nangis gak? Bocah kita kasih pisau kita ambil, bocah nangis gak? Kita ambil pisau itu karena kita benci apa karena kita sayang sama anak kita? Sama gitu. Semuanya punya Allah, mutlak. Sampai badan ini punya kita nggak punya apa-apa. Karena fisik ini adalah barang pinjaman. Dia akan kembali ke tempatnya. Kemana? Ke tanah. Karena akses segala sesuatu akan kembali ke tempat asalnya. Fisik ini dari tanah, nanti akan kembali ke tanah. Ruh dari mana? Ruh itu dari Allah, maka akan kembali ke itulah sebabnya dulu waktu di alam dulu Allah sudah bilang, Allah tanya kepada kita, alas tadrul qurba syai'an. Itu adalah sudah ada ikatan di perjanjian antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang bumi. Awal yajibu ala lisan ma'rifatullah. Yang pertama kan diwajibkan kepada manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Begitu lari, brojol, jepret, perkenalkan Allah dengan cara apa? Ajanin. Allah. Jadi ajan kepada bayi itu bukan nyuruh si bayi sholat, tapi untuk memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Karena mengawali hidup ini dengan asma Allah. Lahir ke dunia kita mengenal Allah. Nanti begitu kita meninggal dunia, masuk kubur, yang pertama ditanya apa? Masalah Allah. Lagi-lagi masalah tahu? Lahirnya. Kenapa? Untuk memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala di awal si bocah ini mengenal dunia. Nanti begitu meninggal dunia, karena pertanyaan yang akan ditanya adalah bukan pertanyaan fikih, tapi pertanyaan tahu. Kita sadar bahwa semuanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah mau berbuat apa yang terjadi. Bahkan dikasih mobil sama bos. Kita sangat si bos dong. Kita coba disuruh mah. Nah, atau besok bannya diganti sama bos, terus tangga diganti sama bos. Kita ngomong apa? Nggak bisa ngomong apa. Karena memang punya bos kita cuma mah. Alladzi lahu mulku samawati wal ardh. Allah lah yang memiliki apapun yang ada di langit dan di bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi apapun yang kita lakukan Allah lihat. Makanya ketika kita nggak disuka sama orang gitu kan, terserahlah mereka mau ngomong apa. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menjadi saksi atas apa yang sudah kita lakukan. Karena apa Pak? Orang kalau sudah benci, kita mau